Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Kegiatan hari ini ya tentunya kegiatan sore hari ya teman-teman ya. Ini adalah kegiatanku setelah pulang dari kerja dan si kecil sudah berangkat mengaji. Disinilah aktivitasku mulai saya lakukan ya teman-teman ya. Maksudnya itu saya bisa melakukan aktivitas bersih-bersih di dapur atau di rumah dengan leluasa tanpa ada gangguan si kecil karena si kecil sudah berangkat mengaji. Karena hari ini emak tidak ada di rumah, sedang ada di rumah sakit ya, lagi nunggu saudara yang lagi sakit. Jadi ini saya kegiatan di rumah ini full ngerjakan sendiri ya teman-teman ya, tanpa ada bantuan si emak. Biasanya kan kalau ada emak ya bagi-bagi ya pekerjaannya dengan emak ya, tapi kalau tidak ada emak gini ya full. Jadi tadi waktu pagi sebelum berangkat kerja itu saya tidak beberes dapur atau saya tidak cuci piring karena waktunya sudah mepet ya, belum memandikan si kecil atau belum mempersiapkan persiapan si kecil untuk berangkat sekolah. Jadi itu saya tinggalkan saja, akan saya kerjakan setelah pulang dari kerja. Saya itu adalah tim kalau belum masak atau mau masak itu harus beberes terlebih dahulu. Ya meskipun nanti setelah masak itu pasti kotor lagi, tapi kalau tidak dibereskan terlebih dahulu itu kok kayak sumpek gitu loh ya teman-teman ya, karena kayak terlalu banyak banyak bekas yang ada di atas meja atau banyak cucian. Kalau tidak dibereskan terlebih dahulu itu masaknya kayak terganggu. Itu sih kebiasaanku ya teman-teman ya. Jadi meskipun nanti setelah masak itu tetap amburadul atau tetap ada cucian kotor, setidaknya sebelum masak ini saya harus beberes terlebih dahulu. Semua peralatan yang memang sudah bersih atau sudah kering ini harus saya simpan terlebih dahulu di dalam lemari biar space-nya itu lega gitu loh teman-teman, biar kelihatan kayak bebas di meja. Jadi kan enak ya, mau potong-potong sayur itu ada tempatnya, ada space-nya, terus tidak terlalu sumpek gitu loh ya. Ya meskipun saya itu tidak terlalu bersih-bersih amat atau tidak terlalu yang orangnya yang tidak terlalu rapi banget, tapi kalau kelihatannya agak bersih atau kayak lega sedikit, tidak terlalu banyak menumpuk barang, itu enak lah ya. Pas mau masak itu nyaman, rasanya itu seperti itu. Ini kegiatanku kan sore hari ya teman-teman ya. Ini sekitar jam 4. Saya beberes terlebih dahulu, habis cuci piring, terus membersihkan meja, dan ini saya mau membereskan food container atau box-box. Ini adalah sisaan dari bekas sisa tempat sayur yang sudah habis di dalam kulkas, yang memang sih saya belum belanja lagi karena masih ada sedikit lah ya sayurannya, biar bersih terlebih dahulu, biar kulkasnya kosong. Kalau memang sudah kosong saya akan belanja ya, meskipun nanti saya belanja sedikit kebutuhan yang memang saya butuhkan ya enggak apa-apa, tapi enggak terlalu banyak gitu loh ya teman-teman ya. Untuk toples tadi yang ada di meja dapur kan itu kan kosong ya, bekas dari biskuit itu akan saya cuci semuanya, dan botol-botolnya juga biar lega. Nanti juga saya akan masukkan ke dalam lemari ya, biar pelong kayak gitu lah ya teman-teman ya. Kegiatan seorang ibu, baik itu ibu yang bekerja atau ibu yang memang stay di rumah saja, itu ya tidak jauh-jauh dari yang namanya cuci piring, memasak, terus bersih-bersih rumah, menyapu atau cuci baju, ya tidak jauh dari itu lah ya teman-teman ya. Meskipun kita mengeluh capek, mengeluh kayak bosan kegiatannya seperti itu, capek pulang kerja harus mengerjakan pekerjaan rumah lagi ya, biarpun capek ya tetap saja ya dikerjakan ya teman-teman ya, meskipun capek ya. Kadang meskipun sakit pun tidak dirasakan ya teman-teman ya. Pengennya sih kalau pas lagi sakit itu ya libur semuanya, bekerja libur, mengerjakan pekerjaan rumah pun libur, pengennya seperti itu. Tapi yang namanya ibu yang memang harus fight ya teman-teman ya, harus kuat,
demi ketentraman rumah sih, demi keutuhan rumah. Maksudnya keutuhan itu demi kebutuhan apa yang kita perlukan di dalam rumah, karena seorang ibu itu merupakan jantung dari rumah ya teman-teman ya. Sebuah jantung atau memang yang memberikan sebuah kehidupan di dalam rumah ya teman-teman ya, yang memasak, yang ya meskipun banyak sekali rumah tangga yang suaminya itu atau pak suami itu ikut andil dalam perdapuran tuh banyak sekali, tapi ya tetap saja seorang ibu lah yang mengkoordinir urusan perdapuran ya kan. Kalau pak suami membantu itu ya wajar. Ya harus sih, namanya suami itu harus membantu untuk pekerjaan urusan dapur ya teman-teman ya, meskipun yang mengomando itu harus istri, karena kan pak suami kadang itu cuma membantu, intinya tidak mengetahui sepenuhnya. Oke teman-teman, untuk kembali ke video ya. Di dalam video ini saya sedang merebus ceker atau kaki ayam. Sebenarnya kemarin sudah direbus, cuma ini karena dari freezer jadi saya hangatkan terlebih dahulu. Tidak terlalu lama juga, ini semuanya akan saya hangatkan lalu saya tinggal mandi karena sudah sore ya, saya belum sholat. Dan ini after mandi, setelah mandi saya matikan kompor. Terus untuk cekernya akan saya rendam di dalam air dingin biasa, karena saya tidak punya air es ya. Sebenarnya kalau pakai air es itu enak, kayak apa ya, dagingnya itu bisa utuh kan, kenyal ya, kena dingin, seperti itulah ya teman-teman ya. Saya itu mau masak ceker tanpa tulang karena itu requestan dari si kecil, dia suka banget untuk makan ceker ya. Jadi itu saya bikinkan sambil sambil buangin tulangnya ceker atau merotol daging ceker dari tulangnya itu. Saya mau menanak nasi terlebih dahulu. Ini saya pakai dandang ya teman-teman ya, karena kalau pakai magicom itu di rumahku kurang suka nasi yang dari magicom. Selain kurang suka, itu daya listrik di rumahku kan cuma 450 watt ya teman-teman ya, kurang, enggak bisa lah ya digunakan untuk memasak nasi. Bisa digunakan untuk menanak nasi itu bisa, tapi semua perabot rumah tangga yang ada di rumah, kulkas atau apapun itu harus dimatikan ya teman-teman ya. Tidak bisa dinyalakan bebarengan karena ya itu tadi dayanya cuma 450. Karena itu ya, karena dayanya tidak kuat, terus bukan pak suami saja sih, semua anggota kurang suka kalau makan nasi dari rice cooker atau menanaknya pakai rice cooker itu kurang suka. Jadi ya lebih baik masaknya itu pakai dandang. Untuk masak kali ini tuh saya ukurannya cuma 500 gram saja atau setengah kilo lah ya, setengah liter. Itu saya cuci terlebih dahulu tadi sampai bersih, sampai airnya itu jernih. Terus langsung saya masukkan ke dandang tanpa harus menunggu airnya panas atau apa ya namanya ya, blukutuk, tanpa harus panas terlebih dahulu lah, enggak apa-apa ya. Itu saya masukkan semuanya lalu ditutup. Untuk ditunggu sebelahnya itu saya memasak air putih biasa. Nanti kalau nasinya atau berasnya sudah sudah sat atau sudah kekel itu ya, sudah agak menggumpal gitulah teman-teman ya, itu saya tambahkan air sampai tingginya seberas tadi ya teman-teman ya. Itu saya gunakan 2 kali untuk penambahan airnya. Saya mau ambil daun jeruk terlebih dahulu. Ini daun jeruknya alhamdulillah ada tanaman di depan rumah, jadi bisa dimanfaatkan dengan baik tanpa harus beli ke pasar ya teman-teman ya. Hidup di desa itu ya harus serba bisa lah ya. Kalau memang punya lahan, atau bisa sih sekarang kan pakai hidroponik atau di dalam pot seperti ini kan bisa. Ini daun jeruknya tadi itu di dalam pot loh teman-teman, bukan di tanah yang luas gitu, bukan, tapi di dalam pot saja. Karena nasinya sudah matang ini, jadi saya angkat ya teman-teman ya. Untuk memasak nasi ini kurang lebih waktunya itu 1 jam. Untuk tingkat tingkat banyak airnya itu kan kelemesan ya,
kelembekan dari nasi itu ya sesuaikan saja ya teman-teman ya. Kalau di rumahku kurang suka nasi yang terlalu lembek, karena kalau makan nasi yang terlalu lembek itu kayak orang sakit kayaknya gitulah ya. Ya beda orang, beda selera, terus beda kebiasaan juga ya teman-teman ya, jadi tidak bisa disamakan. Aku masak nasi nggak tentu ya teman-teman ya, nggak harus setiap pagi atau sore hari, itu nggak tentu. Kalau nasinya habis ya masak nasi kayak gitu aja sih. Ini kan posisi sudah sore hari ya. Sore hari itu saya masak, terus itu biasanya bisa dibuat besoknya lagi. Itu sekali masak itu bisa bisa buat makan malam dan sarapan pagi. Untuk makan siangnya mungkin cukup, tapi itu saya antisipasi daripada kehabisan nasi, ya siangnya itu masak lagi. Berhubung kalau Pak suami kan ada di rumah, maksudnya itu berangkat kerjanya itu agak siangan. Jadi pas waktu saya sebelum berangkat kerja itu saya menanak nasi terlebih dahulu, terus nanti Pak suami yang akan mengangkat nasinya, atau apa ya, ya itu bis mengangkat nasinya ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, untuk tadi itu saya pakai bumbu, jadi saya kemarin beli di pasar itu bumbu merah. Bumbu yang buat ayam itu saya beli di pasar, beli satu bungkus itu harganya berapa ya, 5.000, kurang lebih 2 ons atau berapa gitu ya teman-teman ya. Jadi saya pakai itu saja, lebih praktis karena si kecil juga suka dengan bumbunya, tidak terlalu pedas. Daripada saya bingung-bingung ya, daripada saya capek-capek ya, beli itu saja untuk masak ceker ini ya teman-teman ya. Kan buat anak kecil juga, jadi enak lah, tidak terlalu pedas. Untuk bumbu pelengkapnya itu tidak jauh dari masakan pada umumnya ya. Pada umumnya seperti biasa, ada garam, gula, kaldu jamur, terus saya tambahkan saori, saya tambahkan sedikit merica juga ya teman-teman ya. Cekernya dimasukkan saja, diaduk-aduk, terus jangan lupa ditambahkan air sedikit saja ya teman-teman ya, biar bumbunya bisa meresap ke cekernya ya teman-teman. Diaduk-aduk terus, jangan sampai gosong untuk apinya ya, disesuaikan saja lah ya. Kalau kompornya yang biasa apinya itu jos atau menyalanya itu kayak tekanannya kuat banget, itu ya jangan besar-besar ya, kecilkan saja. Tapi karena komporku ini standar, tidak terlalu jos, jadi ya itulah saya gunakan yang api besar saja ya, biar cepat. Dipersingkat waktu saja teman-teman ya, dipersingkat. Ini sudah matang dan rasanya pun sudah cocok di lidahku. Kalau lidahku sudah cocok, itu artinya si kecil pun sudah merasa cocok ya teman-teman ya. Seperti inilah penampakan cekernya, ceker tanpa tulang untuk si kecil. Alhamdulillah sudah matang, dan untuk orang tuanya atau saya dan Pak suami saya akan menumis sayur untuk makan malam kali ini. Sayurnya itu sayur yang sisaan di kulkas saja. Di kulkas ada tahu, ada sedikit tauge atau kecambah, itu akan saya tumis jadi satu ya teman-teman ya. Untuk tahunya itu tadi sudah saya goreng terlebih dahulu sebelum menumis bumbu. Itu saya menggoreng tahu terlebih dahulu. Untuk penggorengannya ya cukup digoreng seperti biasa, jangan terlalu kering karena saya tidak suka ya teman-teman ya kalau tumisan yang tahunya itu terlalu kering. Kecambahnya pun juga sedikit ya teman-teman ya, togenya, jadi ya lumayan lah ya untuk sekali makan saya dan Pak suami. Terus tadi ada tambahan ceker ya teman-teman ya. Biar tidak hambar, jangan lupa tumisannya itu ditambahkan bumbu pelengkapnya atau bumbu penyedap rasa, biar nanti makannya itu makin mantap dengan nasi hangat. Seperti biasa lah ya teman-teman ya, tidak jauh dari kaldu jamur, garam, gula, ketumbar, merica, terus ini juga saya pakai sauri. Mohon maaf, saurinya itu tinggal sedikit, dan ya biasa lah ya, namanya juga emak-emak kan nggak mau rugi banget ya, nggak mau rugi kalau belum sampai bersih botolnya itu tidak mau dibuang ya teman-teman ya. Tapi saya tidak butuh yang banyak-banyak karena tumisannya pun juga nggak terlalu banyak, sedikit saja seperti ini. Saya rasa sudah cukup, sudah matang lah ya, langsung diangkat saja kalau sudah matang, langsung disajikan di dalam mangkok. Mangkoknya pun kecil karena isinya cuma sedikit.
Biasanya kalau masak sedikit-sedikit ini, sedikit-sedikit seperti ini, ada sayurnya dikit, sambalnya sedikit, terus ada gorengan juga sedikit, itu biasanya nafsu makan itu meningkat loh ya teman-teman. Ya nggak tahu kenapa, biasanya kalau banyak sekali atau lauknya itu terlalu banyak kok makan itu ya secukupnya, tapi kalau cuma sedikit ini rasanya tuh kayak kurang gitu loh teman-teman. Itu kalau aku loh ya, ini sudah cukup buat makan malam saya dan Pak suami. Ternyata sudah di penghujung video ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti kegiatan gue hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe channel gue ini biar aku lebih semangat lagi untuk membuat video. Dadah teman-teman.